Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abian Furkan dengan NPM belakang 155. Di video ini saya akan melaksanakan salah satu tugas dari Bapak Asyaki, yaitu buat video singkat menjelaskan langkah-langkah pengerjaan untuk setiap algoritma di soal 1 dan soal 2. Mohon maaf terlebih dahulu jika akan ada kesalahan kata atau susahnya penjelasan saya. Saya akan menjelaskan sesuai pengetahuan yang saya ketahui saat ini. Selamat mendengarkan. Oke, mohon maaf kalau ada suara laptop mesin saya ya. Oke, soal pertama, soal nomor 1. Soalnya yaitu terdapat partisi memori yaitu 100 KB, 500 KB dan seterusnya sampai 400 KB. Tugasnya yaitu memakai algoritma FF, BF, dan Wurst-Fit atau WF untuk menempatkan proses 312 KB, 196 KB, dan seterusnya sampai 266 KB. Dan juga menyimulasikan alokasi memori dari setiap algoritma dan juga mana yang paling efisien. Oke, dari soalnya ini saya konvertkan ke tabel-tabel. Kesini ada partisi, ada diketahui atau proses, dan juga prosesnya kayak 312, 196, 80 ya, ngikutin yang ada di sini proses 1, proses 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, di sini partisinya nih, partisi yang tadi nih 100 KB, 500 KB sampai 400 KB nih. Sampai 400 KB. Nah, di sini kita disuruh memakai algoritma first fit, best fit, dan worst fit. Mari kita ke algoritma FF terlebih dahulu. Oke, algoritma FF. Di setiap algoritma ini saya sudah nentuin moto-motonya. Untuk moto FF yaitu cari dari atas yang pertama muat langsung diambil. Nah, ini first fit ini dari proses 1 sampai proses 6 dicek tuh satu-satu. Kalau di partisi ini nih, partisi pertama kita 100. Kalau di proses 1 nggak muat, lanjut ke proses kedua. Kalau nggak muat lagi, lanjut ke proses 3. Nah, kalau proses 3 muat nih, tinggal masukin. Lah iya, ini langsung masuk ini. Berarti kenapa di sini P3 nih, proses 3? Karena P1 sama P2-nya nggak muat karena melebihi 100 nih. Lebih 100, jadinya nggak muat. Nah, di sini kalau sudah masuk proses 3 kan 80. Nah, dikurangi sama partisinya 100 dikurang 80, partisinya sisa 20 di sini. Nah, ini kenapa ada P1 langsung sini, Bang? Karena sudah muat ya, langsung muat. 312 dikurang 500 langsung 188. Ini tuh langsung masukin dari P1 sampai P6 ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kenapa waiting listnya ada P5, Bang? Karena sudah tidak ada yang masuk sama P5 550, cuma masuk sini nih. Tapi yang pas di sini itu sisa P4 sama P5. Nah, di sini kita memakai algoritma first fit kan. Nah, jadinya yang dicek tuh P4 duluan. Nah, P4 masuk duluan nih ke sini 486, sisa 144. Nah, P5 di sini kagak masuk soalnya 550. Jadi dia masuk ke waiting list, menunggu. Oke, seperti itu saja. Saatnya berlanjut ke algoritma best fit. Nah, untuk algoritma BF, motonya itu cari yang paling muat dan yang paling pas. Nih, contohnya proses 1 nih, P1 312. 312 ini cari nih yang paling muat, yang paling kayak kalau dikurangin nih yang 312, itu tuh paling kecil. Jangan minus ya, kalau minus berarti gak muat. Nah, ini nih 400 kurang 312 88. Nah, ini 88. Kalau di sini pasti kelebihan kan? Ini yang paling pas nih. Kalau 300 kekurangan. Nah, ini nih yang paling pas nih 488. Ya gitu aja sampai proses-proses selanjutnya. Ini kenapa ada 88 tiba-tiba, Bang, di partisi. Nah, ini 88 kan kita kan ada proses yang ketiga nih 80. Nah, di sini 312 dikurang 400 ada 88. Nah, 88-nya itu juga termasuk partisi kan yang di sini. Ini yang di sini juga termasuk partisi nih, tapi kan kagak ada yang ini kan. Ya itulah. Nah, kita di BF tuh
jadi partisi juga nih. Nah, di proses kita ini diketahuinya ada yang dikurang 88. Nah, masuk ke sini partisinya 88 dikurang 80 jadi 8. Nah, di sini kita gak punya waiting list ya guys ya. Jadi di sini gara-gara P3-nya 80. Tadi kan soalnya kan di sini kan. Tapi karena kita mendapatkan partisi yang lebih pas. Wah, paling pas. Kalau P3 masukin ke 100 kan sisa 20 kan. Nah, tapi di sini kita mempunyai partisi yang baru. Kontestan baru, guys. 88 dikurang 80 jadi 8 sisanya. Bukan 20. Itu 20 kebanyakan. Jadi kita yang paling kecil, yang 8. Oke, hanya seperti itu saja, BF. Selanjutnya ke worst fit. Nah, untuk algoritma WF atau worst fit, kita nih cari yang paling gede. Yang paling gede. Nah, kita kan, tapi ini kita ngeprosesnya itu dari P1 sampai P6 kayak first fit, tapi ini kebalikannya, kita cari yang paling gede. Nah, kayak 312 nih. 312 paling gedenya dari partisi ini berapa? 600 tentunya. Nah, ini 600 nih udah kurang nih sama P1 jadi 288. Kita taruh ke sini partisinya nih. Nah, ini kayak tadi nih, partisi di 400 sama P1 dikurang 88 jadi ke sini nih masuknya nih. Ini sama nih. Sama logikanya. Masuk ke sini nih. 288. P2 196 cari lagi nih. Cari yang paling gedenya. Kan 600 sudah dipakai jadi sisa 288. Paling gedenya yang kedua berapa? 500. Masuk ke sini 304. Yang P3 juga sama. Cari yang paling gede. Set. Dari 500 yang selanjutnya yang paling gede apa? 400 tentunya karena yang 500 sudah menjadi 304. Set, masukin. Ya udah selanjutnya sampai paling yang P6 nih. Paling gede cari alokasinya. Ini kenapa ada 486 sama 550, Bang? Karena sudah tidak ada partisi yang cukup untuk memproses untuk memasukkan partisi proses 4 dan proses 5. Karena lihat saja. Sisanya tinggal 100, 304, 200, 300 dan 288. Yang tentunya melebihi 486 dan 550. Ya, sudah seperti saja untuk algoritma WF. Sekarang kita melanjutkan ke soal 2. Oh my god. Oke. Sebelum kita berlanjut ke nomor 2, saya lupa kalau ada tentukan mana yang menggunakan memori paling efisien dari ketiga algoritma. Kita sekarang berada di awal dari bagian kesimpulan nomor 1. Oke, algoritma pertama kita, first fit. Algoritma ini gagal mengalokasikan semua proses dan memiliki sisa memori yang sedikit lebih besar dari best fit. Gak jauh beda kan, tapi lebih gede kalau first fit tuh. Sama ada yang waiting list 1 P5. Dan kita ke algoritma kedua, best fit. Nah, best fit ini algoritmanya berhasil mengalokasikan semua 6 prosesnya dengan total sisa memori yang paling kecil dari ketiga algoritma. Tidak ada yang waiting list kan? Nah, semuanya dari proses 1 sampai proses 6 ada semua. Nah, kita ke algoritma ketiga yaitu worst fit. Iya, worst banget. Ini ada algoritma yang paling tidak efisien karena paling banyak proses yang waiting tuh, ada 2. Kalau ini 1, ini 2. Dan paling banyak juga membuang-buang memori. Kalau ini kan FF kan gak jauh beda kan sama BF. Wah ini 300, 288, 320. Wah ini ada yang nggak kepake nih. Banyak ada 5. Wah, udah pokoknya paling banyak buang-buang memori. Nah, oke. Kesimpulannya itu best fit yang paling efisien ya guys ya. Karena best fit satu-satunya algoritma yang mampu menjalankan semua proses. Tidak ada yang waiting. Dan juga paling hemat dalam penggunaan memori. Oke, seperti itu saja kesimpulan nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal 2, soalnya itu sebuah sistem menggunakan 4 frame di memori utama untuk menyimpan halaman proses dengan referensi string sebagai berikut. Nah, ini tuh halamannya ya.
7012 seterusnya itu ya halamannya ini pages nih kalau di table saya yang saya sudah buat. Nah, buat spreadsheet untuk menyimulasikan page replacement menggunakan algoritma FIFO, LRU, dan optimal. Dan juga algoritma mana yang paling efisien berdasarkan jumlah hit ratio and page fault dan page fault. Oke, mari ke algoritma pertama kita pada soal kedua, yaitu algoritma FIFO atau first in first out. Nah, untuk algoritma pertama kita itu FIFO. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya. Ini kenapa ada besar frame 4? Nah, ini frame-nya itu ini frame-nya 4 no, besar frame-nya 4. Ini 4 dari sini. Ini pages halaman yang tadi. Ini reference string, ini yang tadi tuh, proses reference string. Nah, udah gak usah nanya ya. Ini pages halaman, ini cuma tinggal gitulah. Nah, untuk proses FIFO itu tuh, nah ini the real prosesnya itu di proses keempat nih di sini. Soalnya ini tuh dari proses ini sampai sini tuh cuman masukin doang ke frame. The realnya itu di sini. Nah, ini 0 nih. 0 udah ada kan? Jadi nggak usah diganti. Tapi kan baru kan? Set hit gara-gara udah ada. Bukan baru. Udah ada. Nah, hit. Soalnya ya kagak ada apa-apa. Jadi frame-nya maju. Ini PR. Oh ya, ini saya jelasin dulu ini. Kalau hit itu berarti udah ada di frame-nya. Berarti hit. Si frame-nya tetap jalan. Nah, kalau page fault, PF, itu tuh berarti si frame-nya itu ngemasukin nomor baru. Nah, seperti ini. 3 gak ada kan? Nah, untuk algoritma first in first out itu, ini yang paling banyak tuh apa tuh? Yang paling banyak 7 bang, soalnya ada 5. Kalau 0 tuh 4, 1 tuh 3, 2 tuh cuman 2 bang kalau di sini. Oh iya, benar sekali. Jadi kita buang dulu 7. Soalnya dia tuh yang paling banyak dan yang paling pertama. 3 masuk. Page fault, soalnya baru. Selanjutnya 0, hit, karena sudah ada. 4 masuk, page fault. Nah, kita yang mana nih bang? Kita cari nih, hitung. Ini cuma ada 2, 3. 0, wah 0 nih bang, paling banyak. Wah, 0 ada 6. Nah, gantilah ke 4, page fault. 2 nih, 2 ada, hit jadinya. Udah, selanjutnya sampai gitu-gitu aja sampai terakhir. Itu FIFO. Nah, dari sini kita hitung nih page fault-nya berapa, hit-nya berapa. Nah, di sini saya sudah masuk 11. Ini semuanya ada 22 kan? Ada 22 kalau dihitung. Nah, ini page fault-nya ada 11. Berarti 22 dikurang 11 berarti hit rasionya ada 11 juga. Oke, saatnya berlanjut ke algoritma LRU. Oke, untuk algoritma LRU atau least recently used, itu tuh motonya siapa yang paling lama tidak disentuh. Nah, dia yang keluar. Nah, ini dari halaman 1 sampai halaman 4 sama aja ya, 7012 nih. Ikutin. Nanti sama aja ngikutin kayak FIFO. Ini nanti optimal juga sama tuh. Page 4 juga. Ini PF sama hitnya juga sama. Ininya kalau hit itu berarti sama, ada nomor yang sama, nggak usah diapa-apain. Kalau page 4 berarti ada nomor yang baru. Nah, the real process di sini di page 5. Nah, soalnya frame kita ada 4, jadi kelima. Nah, ini 0 nih, the least recently used, yang paling lama tidak disentuh, dia keluar. Nah, 0 di sini ada. Nah, berarti si 0 tuh titik pertama di sini lagi, di sini kan, tadi di sini kan. Nah, karena dia masuk hit, ini tuh dia di sini titik pertamanya. Nah, selanjutnya di 3 yang paling lama yang mana bang? Yang gak disentuh. Nah, ini 7 karena dia yang pertama dan kagak ada nomor 7 yang masuk seperti 0. Kalau 0 kan di sini kan ada masuk kan. Nah, berarti titik pertama di sini. Kalau 7 kagak belum ada yang masuk, berarti di sini. 3-nya masuk, berarti di sini. Gantiin 7.
Ini 0 masuk, anjay, 0 masuk lagi, berarti si 0 titik pertama di sini lagi. 4 masuk page fault, gantinya mana? 0 startnya 0, tapi gara-gara 0 masuk kan di sini sama di sini, ini di sini nih, berarti dia yang paling lama tidak sentuh berarti nomor 1. Nomor 4 ngegantiin nomor 1. Udah selanjutnya sampai kayak gitu aja. Ini 2. Nah, ini 2 berarti di sini nih pertamanya nih dari taruhnya ke eliminasi. Kalau ini 3 aja nih, 3 ke eliminasi nih si 2. Tapi gara-gara 2 masuk lagi berarti titik pertama di sini. Udah selanjutnya kayak gitu aja sampai terakhir. Ini 2, buset, 2 sampai sini nih baru ganti. Udah seperti itu aja untuk least recently used atau algoritma LRU. Oh ya, ini page fault-nya ada 10, terus hit rasionya ada 12 untuk LRU. Untuk algoritma, oh ini algoritma selanjutnya itu opt atau optimal. Oke, untuk algoritma opt atau optimal itu motonya siapa yang di masa depan paling lama tidak akan dipakai, dia yang keluar. Itu kebalikan dari LRO. Jadi kayak ini nih, kan dari startnya di sini kan, ini 7 hit, 0 hit di sini. Hit, levelnya baru, ada. Nah ini 3 nih. Kita lihat yang paling lama ini 7 nggak ada nih, 7 di sini. Nah berarti si 3 gantiin 7. Pokoknya yang paling di masa depan paling lama nih berarti 7 nih, yang paling lama kan. Ada berapa tuh, gua udah malas ngitung gua. Ini 0 kan hit kan, hit. Kalau yang ada ininya hit lah, kalau yang ada yang di frame hit. Ini 4 nih, 4. Oh ini 4 gak ada nih, cari nih yang paling lama nih, yang mana nih tuh. 3012 3 di sini, 0 di sini. Nih 1 nih. Wah. Satu banyak nih. Jadi 1 ya guys ya. Nah nih 4 gantiin 1. Udah selanjutnya gitu aja nah. Pokoknya yang cari yang paling mana tuh. Kalau kayak di sini 7 nih. Wah. Kalau 7 di sini, wah ini unlimited nih nyarinya nih. Udah enggak ada tuh. Udah mau cari sampai ujung dunia kagak ada ini. Infinite lah, infinite. Kata dosen saya di video itu infinite. Itu saja kalau hit sama page faultnya sama kayak di algoritma sebelumnya. Oke, ini di sini page fault dari optimal itu ada 9 dan hit rasionya ada 13. Oke, nah sekarang kita berada di awal bagian kesimpulan nomor 2. Oke, kita di sini cari yang paling efisien di bagian kesimpulannya ya. Oke, efisiensi dalam algoritma penggantian halaman atau page replacement diukur dari seberapa sedikit algoritma mengalami page fault. Oke, page fault itu ini ya kayak ada nomor baru atau halaman yang nomor baru itu berarti termasuk gagal. Nah, gitulah. Dimana sistem harus ngambil data yang baru dari disk ya, karena nggak nemuin frame yang tepat kayak yang ada lah gitu. Semakin dikit page faultnya berarti semakin efisien algoritmanya. Nah di sini tinggal cari aja nih page fault yang paling dikit. Nah ini Vivo ada 11, LRU 10. Nah ini optimal ada 9. Nah berarti kesimpulannya optimal itu algoritma yang paling efisien dari ketiga ini karena memiliki jumlah page fault atau kegagalan yang paling sedikit, yaitu hanya 9 kali. Yang berarti optimal paling jago dalam menyimpan data yang tepat di memori, sehingga paling jarang bolak-balik mengambil data dari disk. Bolak-balik ngambil data yang baru dari disk. Oke, seperti itu saja kesimpulan dari soal nomor 2.
Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau penjelasan yang sulit. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton sampai terakhir, detik-detik terakhir saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abil Furkan dengan EPM belakang 155. Peace out.